Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Tertulis di dalam kitab Ratapan 3 ayat 22, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Ratapan 3 ayat 19 sampai dengan ayat 29. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Ayat di atas terambil dari kitab Ratapan 3 ayat 19 sampai dengan ayat 29. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kehilangan Sahabat. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, saat sinar kasih Allah bertemu dengan derai kesedihan kita, muncullah pelangi janji Allah. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, ketika bus-bus tingkat Roadmaster warna merah di London ditarik dari layanan reguler pada Desember tahun 2005, banyak orang merasa kehilangan teman. Roadmaster telah menyediakan layanan yang andal selama 51 tahun, dan telah menjadi sangat populer di kalangan penduduk London dan juga wisatawan karena orang bisa dengan mudah melompat naik atau turun dari bus-bus tersebut.
Beberapa bus tua itu masih beroperasi di 2 rute wisata heritage, tetapi di bagian lain kota yang tak beraturan itu, bus-bus tersebut sudah menghilang. Banyak perubahan dalam kehidupan ini yang kita rasakan sebagai kehilangan, entah itu kehilangan sekecil kenangan akan bus yang menyenangkan ataukah sebesar rumah keluarga yang hancur, impian akan keberhasilan yang tidak tercapai, atau kematian orang yang sangat kita cintai. Dalam setiap kehilangan, kita merindukan sentuhan penyembuhan dan harapan. Kitab Ratapan disebut sebagai kitab penguburan sebuah kota. Di dalamnya, Nabi Yeremia meratapi umatnya yang ditawan musuh dan kehancuran kota Yerusalem. Namun, di tengah-tengah kesedihan yang dirasakannya, ada penghiburan karena kesetiaan Allah, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Ketika hati kita terluka karena kehilangan yang kita alami, kita dapat menemukan harapan di dalam Tuhan yang tidak pernah berubah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dalam situasi apapun yang terjadi di dunia ini, kasih setia Tuhan takkan pernah habis. Tuhan akan terus-menerus setia mengasihi kita di dalam situasi apapun yang kita alami. Dalam kitab Ratapan ini, kita melihat bagaimana Nabi Yeremia menghadapi berbagai penderitaan dan kesedihan sehingga ia meratapi keadaan itu di hadapan Tuhan. Yeremia meratap atas kerusakan yang dialami Yerusalem secara tragis. Kesedihan Yeremia digambarkan bagaikan seorang yang meratap pada saat penguburan kerabat dekat yang mati secara tragis. Yeremia mengakui bahwa tragedi yang menimpa Yerusalem merupakan akibat dari pemberontakan pemimpin dan penduduk Yerusalem itu sendiri sehingga murka Allah dinyatakan atas mereka. Tetapi di dalam situasi seperti itu, kasih setia Tuhan menjadi titik pijak bagi Nabi Yeremia untuk selalu berpengharapan pada Tuhan. Di tengah-tengah rasa dukanya, Yeremia menemukan harapan dan penghiburan di dalam Tuhan. Yeremia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Babel telah meluluh lantakkan Yerusalem. Walau demikian saat asap masih naik dari antara abu reruntuhan, Yeremia mengerti 3 kunci kehidupan yang luar biasa ini, yakni, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, rahmat-Nya tak pernah habis, besar kesetiaan Tuhan. Bagaimana seseorang bisa berseru, besar kesetiaan-Mu, di tengah-tengah rasa duka dan kehilangan? Jawabannya karena Yeremia tahu bahwa Tuhan bisa mengubah tragedi menjadi kemenangan. Dia mendapatkan pewahyuan tentang kasih setia Tuhan. Kasih yang tak berkesudahan seperti apapun situasi di sekitarnya. Yeremia mengingatkan kembali pribadi Tuhan dalam duka umat yang sedang berduka. Kasih dan kesetiaan Tuhan begitu besar. Itu adalah alasan untuk tetap memiliki pengharapan, mengenal siapa itu Tuhan dan menyadari bagaimana posisi umat terhadap Tuhannya. Masa yang telah berlalu tidak lagi dapat diubah, tetapi masih ada masa yang akan datang. Kesempatan yang Tuhan berikan tidak berkesudahan, tak habis-habisnya. Masih ada waktu untuk berbenah diri. Harapan masih ada bukan dengan mengandalkan kekuatan manusia, tetapi mengandalkan kasih setia Tuhan.
Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimanakah cara kita agar kita mampu mengingat kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Ada beberapa cara yang mampu kita lakukan agar kita mengingat kasih setia Tuhan, yakni: Pertama, ingat selalu akan kasih setia Tuhan. Ipuh dalam ayat 19 merupakan ramuan yang diformulasikan untuk membuat sebuah obat yang rasanya sangat pahit bagi orang sakit. Kehidupan manusia sering berada pada kondisi yang terkadang pahit dan mematikan. Tetapi kita bisa membawa pikiran kita untuk selalu mengingat, memperhatikan dan menghitung kebaikan serta kasih setia Tuhan. Pemazmur menulis dalam Mazmur 90 ayat 12, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Cobalah untuk tidak terlalu memikirkan serta berhenti menghitung segala masalah dan sengsara kita. Serahkan segalanya kepada Tuhan karena setiap sengsara kita telah Tuhan hitung dan air mata kita Dia taruh ke dalam kirbatnya. Bagian Allah adalah menghitung air mata dan kesusahan kita, sedangkan bagian kita adalah menghitung kasih setia, berkat-berkat dan kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Ia akan menepatinya tepat pada waktunya karena Ia tahu waktu yang tepat untuk membebaskan kita dari kesengsaraan kita. Kedua, jadikanlah Tuhan sebagai karta kesayangan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Terjemahan lain mengatakan, Tuhan adalah harta yang terbesar. Jadikan Tuhan sebagai harta kesayangan, bagian yang terpenting dan segala-galanya dalam hidup kita. Harta dan materi dunia ini adalah hal yang fana. Apa saja dapat membuat segala harta dan kekayaan kita hilang musnah. Daud dengan tepat memposisikan Tuhan atas dirinya. Ia berkata dalam Mazmur 73 ayat 25 sampai dengan ayat 26, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Masalah boleh datang tetapi masalah tidak akan membuat kita kehilangan segala-galanya, karena Tuhan yang ada di dalam hati kita adalah harta kesayangan dan bagian yang tidak akan pernah bisa diambil dari kita. Ketiga, berharaplah selalu kepada Allah. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu dan curahkanlah isi hati kita di hadapan Tuhan karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Tuhan itu baik, berharaplah kepadanya karena di dalam Dia ada ketenangan. Seperti yang Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan ayat 3, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Perjanjian Tuhan tidak pernah luput atau batal terhadap anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Sebagai sesama anak Tuhan, kita perlu saling mendukung di dalam doa agar pengharapan kita tetap tertuju pada Tuhan. Keempat, nantikanlah Tuhan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jangan bertindak dengan terburu-buru. Seperti proses metamorfosis,
Seekor ulat yang berubah menjadi kupu-kupu selalu mengalami proses menjadi kepompong dan membutuhkan beberapa waktu untuk tiba saatnya ia akan keluar menjadi seekor kupu-kupu. Jika kepompong yang berisi kupu-kupu itu disayat dan dipaksa keluar, ia memang tetap bisa terbang. Tetapi tidak berapa lama kemudian kupu-kupu itu akan mati karena prosesnya kurang sempurna dan kupu-kupu tersebut tidak pernah mengalami proses pergumulan untuk keluar dari kepompongnya sehingga ia tidak kuat untuk terbang. Jika kita sedang dalam pergumulan, berdoalah dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Dengan kacamata iman, kita akan melihat bahwa pergumulan yang kita alami sebenarnya hanyalah berukuran kecil. Jika kita memakai kacamata firman Allah, kita akan dapat melihat bahwa Allah ada di pihak kita dan akan memberikan kita kemenangan atas setiap permasalahan hidup kita. Jangan memaksakan waktunya Tuhan. Jika kita bertindak sesuai dengan waktunya kita hanya akan menemui kekecewaan. Tunggulah dengan sabar di kaki Tuhan, maka Allah akan menolong kita tepat pada waktunya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bahasa asli kata, menanti-nanti, ini memiliki arti, memintal. Hidup manusia penuh dengan keterbatasan. Tapi apabila kita memintalkan diri kita atau menyatu dengan Dia yang tak terbatas, maka di sanalah letak kekuatan kita. Dunia ini syarat dengan problem, banyak orang sudah merasa lelah dalam menjalani hidup ini. Tetapi apabila kita melekat, menyatu dengan Dia, maka tidak ada yang dapat membuat kita lelah, karena di dalam Tuhan selalu ada kekuatan baru. Teruslah memintal hingga menghasilkan karya yang luar biasa dari Tuhan. Kuasanya akan nyata dalam hidup kita. Di dalam menanti-nantikan Tuhan, kiranya ada pujian yang keluar dari mulut kita. Karena di dalam pujian ada kemenangan yang luar biasa. Secara manusia mungkin kita tidak dapat memuji Tuhan ketika kita mengalami kelemahan. Tetapi kita dapat memerintah jiwa kita seperti yang pemazmur katakan dalam Mazmur 103 ayat 2, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa pujian kepada Allah sanggup untuk mengalahkan permasalahan. Tembok kota Yerikho pun roboh ketika umat Israel bersorak dan memuji Tuhan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu. Paulus dan Silas bebas dari belenggu ketika mereka memuji Tuhan sekalipun mereka dalam penjara. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Apa yang hendak kita renungkan dalam minggu ke-16 setelah Trinitatis ini? Pertama, ingat Tuhan dalam penderitaan kita. Kehidupan di dunia memang tidak dapat dilepaskan dari penderitaan,
permasalahan hidup, kesengsaraan, kekecewaan, dan berbagai macam beban dalam hidup. Tetapi menjadi perenungan penting dalam hidup kita adalah, pada saat kita mengalami penderitaan, permasalahan hidup, kesengsaraan, kekecewaan, dan berbagai beban kehidupan, apakah yang dapat kita lihat? Kebanyakan orang hanya akan melihat penderitaan, permasalahan hidup, kesengsaraan, kekecewaan, dan berbagai macam beban kehidupan. Kesemuanya itu menjadi penghalang untuk melihat Tuhan dengan kekuasaan dan kuasa yang dimilikinya. Oleh karenanya kebanyakan orang hanya akan mengeluh, berkelut dalam penderitaan, mungkin juga akan protes atau bahkan meninggalkan Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi ingatlah firman Tuhan hari ini yang menyatakan, "Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu." Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Secara jelas firman Tuhan di atas menyatakan bahwa penderitaan, permasalahan hidup, kesengsaraan, kekecewaan, dan berbagai macam beban kehidupan menjadikan seseorang dapat tertekan, stres, dan mungkin juga mengalami depresi berat. Tetapi berbagai keluhan, ungkapan ketertekanan, dan bahkan penderitaan kita, bukanlah menjadi bagian kehidupan kita sendirian. Kita mempunyai Allah yang dapat menjadi tempat kita mengeluh. Kita mempunyai Allah yang memahami penderitaan, dan beban hidup kita seperti ipuh dan racun. Dan kita pun mempunyai Tuhan yang mengerti tentang kefanaan hidup kita seperti seseorang yang mengembara di dunia ini. Permasalahan dan beban hidup kita, bukanlah penderitaan kita sendiri, tetapi kita dapat berbagi dan menyampaikannya kepada Allah kita yang hidup. Kita tidak sendirian memikul beban itu, dan kita tidak sendirian harus menyelesaikannya. Kita mempunyai Tuhan yang dapat kita percayai dan dapat kita imani untuk memberikan kekuatan, jalan keluar, dan kepastian pengharapan. Datanglah kita dengan segala permasalahan hidup kita, karena Allah kita tidak pernah membiarkan kita hidup sendirian dalam penderitaan dan beban kehidupan kita. Kedua, ingat selalu akan kasih setia Tuhan. Seperti firman Tuhan yang menyatakan bahwa kehidupan kita seperti seorang pengembara, maka kita pun harus menyadari bahwa tidak ada sesuatu keadaan yang berlangsung terus-menerus. Apabila kita mengalami penderitaan, permasalahan, dan berbagai beban kehidupan, maka hal itu bersifat sementara dan pasti akan berganti dengan kebaikan yang Tuhan siapkan. Oleh karenanya, dalam penderitaan, permasalahan, dan berbagai beban kehidupan, maka kita masih bisa berharap dan beriman kepadanya, sebagaimana firman Tuhan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Dan ingatlah bahwa ketika kita mengalami penderitaan, permasalahan dan beban kehidupan, bukan berarti kita kehilangan kasih setia Allah. Bukan berarti Allah membenci dan tidak mengasihi hidup kita. Tetapi kasih setia Allah tidak pernah berkesudahan, baik pada saat kita menderita, pada saat kita mengalami bahagia, bahkan saat kita berdosa dan meninggalkan Dia. Kasih setianya tetap tersedia untuk kita, manusia yang dikasihinya, sebagaimana firman Tuhan bahwa, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Pertolongan, kasih setia, dan anugerah Tuhan bukan barang basi, yang telah lewat waktu atau terlambat di dalam hidup kita.
Tetapi pertolongan, kasih setia dan anugerahnya selalu baru dan selalu ada disediakannya untuk kita karena besar kesetiaannya bagi kita. Dia tetap setia sekalipun kita tidak setia kepadanya, sebagaimana firman Tuhan yang menyatakan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ketiga, klaim janji Tuhan. Banyak orang yang tidak dapat menerima bagian janji Tuhan, karena hidupnya yang setengah-setengah, ragu-ragu, dan tidak berpijak penuh kepadanya. Firman Tuhan yang menyatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya, merupakan klaim, kepercayaan dan keyakinan kita akan kepastian janji Tuhan. Tuhan tidak sekedar menjanjikan perkara-perkara nubuatan yang akan terjadi dalam zaman kekekalan hidup kita, tetapi Dia juga menjanjikan dan memastikan pengharapan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan janji firman Tuhan merupakan bagian yang Tuhan sediakan untuk hidup kita. Oleh karenanya kita perlu mengklaim, meyakini, dan merengkuhnya sebagai bagian kehidupan kita dengan sepenuh hati, dengan keyakinan iman, dan dengan kepercayaan yang penuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan pernah melepaskan atau menukar janji-janji Tuhan dengan perkara-perkara memikat yang ditawarkan oleh dunia ini. Apabila kita mengklaim, meyakini, dan merengkuhnya sebagai bagian kehidupan kita dengan sepenuh hati, dengan keyakinan iman, dan dengan kepercayaan yang penuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, maka Dia tidak pernah mengecewakan kita sehingga kita dapat menyatakan bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa apabila kita memegang, beriman dan meyakini janji-janjinya dalam hidup kita, maka kebaikan-kebaikan yang Tuhan janjikan dalam pengharapan hidup kita akan menjadi nyata, dan menjadi berkat yang selalu menyertai hidup kita. Karena itu, ingatlah selalu bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Bagaimana saya bisa belajar mempercayai kesetiaan Tuhan? Banyak bagian dalam kitab suci yang memuji kesetiaan Tuhan. Ratapan 3 ayat 22-23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi, apakah kesetiaan itu? Kata Ibrani yang diterjemahkan, kesetiaan, berarti, ketabahan, keteguhan, dapat diandalkan. Lawan dari setia adalah selalu berubah atau plin-plan. Mazmur 119 ayat 89-90 mengatakan, untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Di sini kesetiaan disamakan dengan firman Tuhan. Tuhan menyampaikan kebenaran yang tidak pernah berakhir. Jika Tuhan berfirman sesuatu 1000 tahun yang lalu, hal itu masih berlaku. Dia setia pada firman-Nya, karena firman-Nya adalah ekspresi karakternya. Janji-janji yang Dia buat masih tetap berlaku karena Dia tidak berubah. Kita melihat hal ini tergambar dari sudut pandang manusia pada pasangan yang menikah selama bertahun-tahun. Ketika sang istri terbaring di ranjang kematiannya, suaminya duduk di dekatnya sambil memegang tangannya. Dia tidak akan meninggalkannya, meskipun dia tidak lagi mengenalinya. Dia setia pada janji yang Dia buat padanya. Demikian pula,
Allah tetap setia pada janji-janjinya, meskipun kita sering tidak setia kepadanya. Kita belajar mempercayai karakter seseorang dengan mengenal orang tersebut. Kita tidak akan mempercayakan rekening bank kita kepada orang asing yang kita temui saat mengantri di kantor pos. Kita tidak punya pengalaman dengan dia. Kita tidak tahu karakternya. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita takut untuk mempercayainya. Kita belum mengetahui siapa dia atau apa yang mungkin dia lakukan. Kita belajar mempercayai Tuhan dengan mengenal karakternya. Ada 3 cara kita bisa mengenal Dia: mempelajari firman-Nya, meninjau pekerjaannya dalam hidup kita, dan belajar mengikuti suaranya. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, sebuah pola muncul. Kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah berbohong. Kita belajar melalui Alkitab bahwa Allah tidak pernah gagal di masa lalu. Dia selalu setia pada firman-Nya saat Dia bekerja dalam kehidupan bangsa Israel kuno. Ketika Dia berkata Dia akan melakukan sesuatu, Dia melakukannya. Kita mulai membangun kepercayaan atas karakternya yang telah terbukti. Kita dapat percaya bahwa Tuhan akan jujur pada dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah berhenti bertindak sebagai Tuhan. Dia tidak akan pernah berhenti menjadi berdaulat, menjadi kudus, dan menjadi baik. Kita belajar melalui sejarah kita sendiri bahwa Dia juga tidak pernah mengecewakan kita. Salah satu perintah yang sering Tuhan berikan kepada bangsa Israel adalah, "Ingatlah." Ketika mereka mengingat semua yang telah Tuhan lakukan bagi mereka, mereka dapat lebih mudah mempercayainya di masa depan. Kita perlu dengan sengaja mengingat semua penyediaan dan pertolongan Tuhan di masa lalu. Membuat jurnal doa dapat membantu dalam hal ini. Ketika kita mengingat kembali cara Tuhan menjawab doa-doa kita, hal ini menolong kita untuk terus meminta dan mengharapkan jawaban doa. Ketika kita datang kepadanya dalam doa, kita tahu bahwa Dia selalu mendengarkan kita. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Dan Dia akan selalu membuat segala sesuatunya bekerja demi kebaikan kita jika kita mempercayakan kepadanya. Kita belajar mempercayai kesetiaan Tuhan di masa depan dengan mengingat kesetiaan-Nya di masa lalu. Dan kita juga bisa belajar mempercayai Dia dengan belajar membedakan suaranya dari suara lain yang bersaing untuk mendapatkan perhatian. Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Kita yang menjadi milik Yesus perlu memupuk kemampuan mendengarnya. Dia berbicara terutama melalui firman-Nya, namun Dia juga dapat berbicara melalui orang lain, melalui keadaan, dan melalui konfirmasi batin dari Roh Kudus. Saat kita membaca dan merenungkan Alkitab dengan saksama, Roh Kudus seringkali menggugah hati kita terhadap sebuah ayat atau bagian dan membantu kita memahaminya serta menerapkannya pada situasi kita saat ini. Apa yang Roh Kudus tunjukkan kepada kita dalam firman-Nya harus diterima dengan iman sebagai pesan-Nya kepada kita. Kita membangun kepercayaan dengan menerima janji-janjinya dan menerapkannya dalam hidup kita. Di atas segalanya, Tuhan senang jika kita menunjukkan iman. Iman berarti mempercayai karakter Allah sebelum kita melihat bagaimana Dia akan menyelesaikan masalah. Dia telah memberi kita firman-Nya, dan janji-janjinya masih berlaku. Saat kita melihat cara Dia menggenapi janji-janjinya,
kepercayaan kita terhadap kesetiaannya bertumbuh. Sama seperti kepercayaan kita terhadap orang lain yang bertumbuh melalui interaksi sehari-hari, kepercayaan kita kepada Tuhan pun bertumbuh dengan cara yang sama. Kita mempercayai Dia ketika kita mengenal Dia, dan mengenal Dia berarti mempercayai Dia. Ketika kita mengenal Dia, kita dapat bersandar pada kebaikan-Nya. Bahkan ketika kita tidak memahami keadaan yang tampaknya bertentangan dengan hal tersebut, kita dapat percaya bahwa rencana Tuhan bagi kita akan terlaksana. Sebagaimana seorang anak mempercayai ayah yang pengasih, kita juga bisa mempercayai Bapa Surgawi kita untuk selalu melakukan apa yang benar. Tuhan baik bagi orang yang berharap. Ratapan 3 ayat 25 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan menyatakan kebaikan-Nya bagi orang yang menaruh harapannya kepadanya. Manusia memang terkadang sering salah menaruh harapannya. Ada yang menaruh harapannya kepada manusia, dunia, atau jabatan, atau harta yang dimilikinya. Menaruh harapan kepada dunia ini akan membawa kita kepada kebinasaan. Mengapa kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan? Karena hanya Tuhan yang mampu menolong kita dikala kita mengalami penderitaan. Sama seperti penderitaan yang dialami Yeremia, penderitaan yang dilihatnya secara langsung menimbulkan ratapan kepedihan yang mendalam. Ia, Allah, menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Sungguh, hukuman Allah berat. Tidak ada yang mendengar teriakan minta tolong, tidak ada jalan keluar, bahkan, Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Yeremia menjadi tertawaan lawan sampai ia dikenyangkan dan diremukkan oleh kepahitan, seakan-akan Tuhan yang menyebabkan penderitaan. Di tengah penderitaan yang berat, Yeremia memiliki pengharapan pada kebaikan Allah. Ia meyakini bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan dan rahmat-Nya tak habis-habis. Bahkan dengan iman dia bisa berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Oleh karena itu, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Melihat adanya pengharapan dalam Tuhan, penulis mengajak pembaca menyelidiki apa yang telah mereka lakukan selama ini, serta mengajak umat Allah untuk bertobat dan berpaling kepada Tuhan karena mereka telah mendurhaka dan memberontak kepada Allah. Mereka menanggung akibat dosa yang mereka lakukan. Air mata mereka bercucuran. Akan tetapi, di tengah kesedihan, timbul kepercayaan pada keadilan Allah. Bahkan mereka mulai sadar bahwa Tuhan dekat saat mereka memanggil nama-Nya. Apakah kita sedang mengalami penderitaan dan kesedihan? Bila kita sedang mengalami penderitaan dan kesedihan, berharaplah kepada Allah karena kasih setia-Nya tetap tersedia bagi orang yang berharap kepadanya. Adalah salah besar jika kita menaruh pengharapan kepada orang-orang yang kita anggap hebat dan kuat. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaan-Nya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Karena itu, tetaplah menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dalam menghadapi penderitaan kita. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan.
Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.